Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita mulai dengan bacaan al-basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di papan tulis sudah kita tulis. Di situ kita memasuki ad-darsu at-tasya. Pelajaran ke-9 kita yaitu tentang angka dalam bahasa Arab yang digunakan untuk muannats. Kalau sebelumnya tadi kita sudah belajar terkait dengan muzakkar, ya angka-angka untuk muzakkar, sekarang untuk muannats. Sudah saya sebutkan tadi bahwasanya untuk muzakkar kita contohnya tadi ya, wahidun, isnani, salah satu. Itu tidak ada tak marbutohnya di angka 1, di angka 2, tapi ada di angka 3, salah satu. Maka pada ada suatu tas ini yang kita akan mempelajari terkait dengan angka dalam bahasa Arab khususnya untuk muannats, maka angka 1, angka 2 itu ada tak marbutohnya. Kita lihat di sini. Wahidatun satu khusus untuk muannats. Kalau muzakkar tadi wahidun. Jadi ingat-ingat ya. Kalau muzakkar wahidun, kalau muannats wahidatun. Kemudian kalau 2 isnatani. Ya, isnatani itu 2. Kalau yang muzakkar tadi itu isnani. Kalau muzakkar, kalau muannats kita ada tambahan di sini tak. Isnatani. Ya, kalau muzakkar isnani, kalau muannats isnatani ya. Kemudian beralih ke angka 3 yaitu salasun. Ya, kita perhatikan kalau muzakkar ada tak marbutoh, kalau muannats tak marbutohnya hilang menjadi salasun. Itu pun berlaku sampai angka 10. Arbaun, khamsun, sittun. Ya, kalau muzakkar sitatun, sab'un, thamanun, tis'un, ashrun. Kita bisa lihat di sini di halaman 30 ya. Ada suatasi majallatun wahidatun. Ya. Majallatan isnatani, salasu majallatin, arba'u majallatin, khamsu majallatin, sittu majallatin, sab'u majallatin, thamani majallatin, tis'u majallatin, ashru majallatin. Ya. Kita lihat di situ bahwasanya dari angka 3 sampai 10 itu tidak disertakan tak marbutoh. Ya, khusus untuk muannats, kalau muzakkar disertakan tak marbutoh. Kita lihat di sini contohnya, maaf agak terlalu rapat ya karena menyesuaikan. Mungkin bisa kita tulis satu-satu. Yang pertama kita lihat di sini ketika contohnya saburotun wahidatun. Kalau di sini contohnya majallatun wahidatun. Kita ganti misalnya saburotun wahidatun. Ya. Kata kuncinya atau kaidah penulisannya itu sama, yaitu saburoh sebagai kata benda atau ism ditulis terlebih dahulu baru jumlahnya berapa. Sebuah papan tulis ya, saburotun wahidun. Hadhihi saburotun wahidatun. Saburotun wahidatun. Kemudian kalau 2 bagaimana? Terus di sini saburotani isnatani. Isnatani saburotanis natan. Sama konsepnya, yaitu isem dulu baru jumlah. Kalau 3 bagaimana? Kalau 3 sama seperti tadi, ditulis dulu jumlahnya ada berapa? Jumlahnya 3. Salasu saburot. 3 buah papan tulis, 2 buah papan tulis, sebuah papan tulis. Ya, itu dari penulisan, pengucapan untuk angka yang muannats. Kalau muzakkar dan muannats sebenarnya sama konsepnya, cuman dia berbeda di penulisan dan penyebutan. Kalau misalnya tadi muzakkar wahidun, kalau muannats wahidatun gitu aja. Kalau misalnya muzakkar isnani, kalau muannats isnatani, kalau muzakkar salah satu ada tak marbutoh di akhir kata salasun, salah satu di akhir kata angka 3 tadi. Kalau di sini di angka 3-nya sampai 10 tidak ada yang namanya tak marbutoh. Ya, semuanya
tanpa tak marbutoh. Salasun, arba'un, khamsun sampai ke 10 asyrun. Nah, di sini pun di halaman 31 kita bisa lihat di situ mufrad, musanna, jamak, jam'un. Ada contohnya saburat, minasya, talasah, bintun, hujuratun, lughatun, mimhatun, sholatun, qanatun, samaun. Di sini ada contoh-contohnya yang bisa kita lihat mufrad, musanna dan jamak untuk penyebutan seperti ini. Jadi silahkan mahasiswa saya dalam mempelajari bahasa Arab ini baca saja bukunya khususnya ini, sehingga kita bisa lebih mengetahui bagaimana cara membacanya yang benar, bagaimana penulisannya, bagaimana cara pengucapannya. Ya, jadi kaidahnya seperti ini sudah kita terangkan secara simple. Jika memang ada yang belum dipahami, silahkan nanti dipertanyakan di komentar ya di kelas kita. Ada misalnya di sini contohnya dalam hal tanya jawab, ahadhihi kurrasatuka? Na'am, hadhihi kurrasati. Ya, sama seperti tadi. Ketika kita belajar kepemilikan baik di ad-darsu ad-darsu as-sittah, sebelumnya ad-darsu as-sadis dan juga ad-darsu as-sabi'. Nah, kemudian di ad-darsu as-samin kita belajar tentang angka. Jadi pelajaran ke-6 dan ke-7 kita belajar tentang kepemilikan ya, ad-darsu as-sadis, kemudian ad-darsu as-sabi' kita belajar tentang itu. Nah, di sini contohnya ahadhihi kurrasatuka, kurrasatun asal katanya, ka itu buat anta tadi ya, laka. Nah, maka ketika dijawab, ya betul ini adalah buku saya atau ini adalah buku tulis saya, na'am hadhihi kurrasati. Kemudian contohnya kam kurrasatan laka, ya, berapa jumlah buku tulis yang kamu miliki? Kam kurrasatan laka, nah, ya kan? Li, nah, saya memiliki li tis'un kurrasatin, saya memiliki 9 tis'un 9 kurrasah, 9 buku tulis dan selanjutnya. Ini bisa kita baca untuk lebih memahami. Di sini juga ada contoh paragraf, ana muslimun, anta muslimun, nahnu muslimani, anta mu'minun dan sebagainya sampai wa muslimani. Nah, di sini juga ada banyak latihan-latihan bisa kalian coba kerjakan, tapi kita tadi mengerjakannya sampai ke latihan 13 dulu. Silahkan dikerjakan untuk bisa lebih memahami. Saya kira untuk pelajaran ke-9 itu dulu. Jika memang ada yang perlu ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan di komentar. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, jika memang ada kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.